Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa kembali kita untuk bertemu bersama dan belajar bersama-sama. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, muatan SPDP. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian pernah melihat papan-papan panjang dan besar yang ada di pinggir jalan berikut. Nah, tentunya papan-papan tersebut mengandung informasi atau mengandung tujuan untuk memberikan anjuran, memberikan nasihat kepada masyarakat umum. Lantas, disebut apakah papan-papan tersebut? Ya, tepat. Papan-papan besar dan panjang tersebut disebut reklame. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai reklame. Jadi reklame itu merupakan bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Nah, dan tentunya bentuknya bermacam-macam ya. Tujuannya yaitu untuk menawarkan atau mengajak pembaca agar mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping. Nah, berdasarkan tujuan pengadaannya, reklame dibagi menjadi dua. Yang pertama, reklame komersial yang menawarkan barang atau produk. Dan yang kedua, reklame non-komersial, yaitu untuk mengajak untuk melakukan suatu hal. Nah, berikut merupakan contoh reklame komersial ya. Nah, dan ada contoh non-komersial. Ini merupakan anjuran atau himbauan untuk membuang sampah. Kemudian media reklame itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reklame audio, yang kedua reklame visual, dan yang ketiga reklame audio visual. Kita bahas satu persatu. Reklame audio itu merupakan reklame yang diwujudkan melalui suara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya bisa melalui radio, peluit, sirine, maupun mikrofon. Kemudian yang kedua ada reklame visual, diwujudkan dalam bentuk gambar, baik gambar diam maupun gambar bergerak. Ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga reklame audiovisual, ya, yaitu mengandung suara dan gambar. Contohnya televisi, YouTube, dan sebagainya. Nah, itu ya. Itu merupakan contoh reklame audiovisual. Gitu. Tuh. Nah, kemudian bentuk-bentuk reklame apa saja? Yang pertama ada iklan, kemudian ada poster, ada spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, embalase, dan juga leaflet. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama iklan. Iklan yaitu reklame untuk mempromosikan atau memberikan informasi dalam bentuk audio atau suara, visual atau gambar, maupun audio visual, gambar dan suara. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua ada poster, bentuk reklame visual yang meliputi gambar dan tulisan, ditempel di tempat umum. Nah, biasanya bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itu ya. Nah, kemudian spanduk, yaitu reklame yang dibuat menggunakan kain dan direntangkan pada 2 tiang pada tempat yang strategis dan ramai. Nah, sehingga mudah dilihat oleh banyak orang. Yang keempat, brosur, yaitu reklame yang dibuat pada selembar kertas. Biasanya ini untuk memberikan informasi mengenai suatu hal. Tuh. Yang kelima, selebaran, lembaran kertas berukuran kecil mengandung pesan atau informasi yang disebarkan kepada masyarakat mengenai suatu hal. Biasanya ini lebih kepada undangan atau pemberitahuan mengenai suatu kegiatan atau event. Nah, yang keenam adalah logo, yaitu reklame berbentuk gambar sebagai simbol produk atau barang. Nah, contohnya ada seperti pada gambar. Yang ketujuh, baliho, yaitu reklame yang berisi gambar
dan tulisan yang berukuran besar. Ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang besar dan sangat kuat. Nah, contohnya yang seperti kalian lihat tadi ya. Kemudian ada emballase, yaitu reklame yang terdapat pada kemasan bungkus produk. Fungsinya ada dua. Yang pertama untuk pelindung produk, yang kedua untuk informasi. Nah, jadi bungkusnya ini namanya emballase, bungkus produk. Yang ke-9 leaflet, yaitu reklame berupa gambar, bentuk barang dengan objek huruf dan keterangannya. Biasanya bisa dilipat. Nah, ciri-ciri reklame yang baik apa saja? Yang pertama, informasi berupa ajakan, menggunakan kata-kata yang menarik, slogannya jelas dan mudah dipahami. Slogan itu merupakan bahasa ya atau kalimat. Kemudian yang keempat, gambarnya menarik. Dan yang kelima, tata letak gambar dan tulisan baik. Nah, misalnya kalau gambarnya besar ya tulisannya jangan kecil-kecil, tidak bisa dilihat. Jadi kalau gambarnya besar ya tulisannya harus disesuaikan, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar ya, sehingga kita menjadi anak-anak yang pandai. Nah, kalian tadi telah menyimak penjelasan dari Pak Rizky. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.